Selamat pagi menjelang siang ya. Kita akan belajar yang disebut dengan 7 tool of QC atau 7 alat quality control. Ini sebenarnya pelajaran statistika, tetapi bagi seorang QC ini adalah alat yang wajib dikuasai atau ilmu yang wajib dikuasai. Adik-adik mungkin sudah pernah juga mendapat, baik memang sengaja belajar atau mungkin tanpa sengaja belajar. Jadi kalau kita nanti bekerja sebagai seorang QC quality control, maka kita harus memahami 7 alat statistik ini, yaitu ya, yang pertama itu adalah check sheet. Check sheet atau lembar pengecekan. Aduh, kebaca ya mudah-mudahan, ya kan? Nah, lembar pengecekan ini menyajikan data supaya kalau kita buat laporan ya, nanti atasan tahu, oh ternyata ini ada beberapa masalah itu 1, 2, 3 gitu loh. Terus nanti atasan bisa tahu mana yang harus diatasi, mana yang lebih dulu diatasi. Itu pakai check sheet, nanti pelan-pelan ya. Sekarang tahu dulu 7 tool of QC itu apa aja ya. 7 tool of QC ya. 7 alat QC ya kan. Yang pertama check sheet atau lembar pengecekan. Yang kedua stratifikasi. Stratifikasi ini adalah upaya untuk mengurai atau mengklasifikasi persoalan. Jadi kalau kita punya masalah, masalah itu harus dipilah-pilah, diklasifikasi ya. Nanti bisa beri contohnya. Yang ketiga, yang penting hafal dulu. Dari hafal nanti ngerti ya. Yang ketiga adalah histogram. Ini disebut juga dengan diagram batang. Histogram. Ya kan? Ini orang menyebutnya dengan istilah lain diagram batang atau balok, diagram balok. Udah 3, check sheet, stratifikasi, histogram. Yang keempat ya. Yang keempat adalah scatter diagram. Scatter nggak usah bingung dulu, yang penting istilahnya kenal dulu, scatter diagram ya. Ini kalau di Indonesia kan menjadi diagram pencar. Tulisannya diagram pencar. Nah gini ya, 1, 2, 3, 4, 7 kan, 3 lagi. Terus yang kelima, dengar dulu istilahnya. Yang kelima adalah control chart ya. Kontrol ini bahasa Inggris nih, jangan salah ya. Yang cedal nggak boleh ngomong control chart, ini hati-hati ngomongnya, nanti kepleset bahaya. Control chart atau ini sebenarnya disebut juga dengan diagram pengendalian, tapi control chart saja ya, boleh aja disebut dengan diagram pengendalian. Tulisannya nanti ganti spedol setelah ini. Diagram pengendalian atau control chart ya. Awas R-nya bisa jelas, jangan salah. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi, yang keenam diagram Pareto. Diagram
diagram Pareto. T-nya 1 2. Oh, di satu aja. Diagram Pareto ya. Ini nanti mirip dengan yang batang ini, cuma nanti beda susunannya. Jangan dibuat pusing dulu ya. Yang ketujuh, diagram ya tulang ikan. Ada tulang ikan, kenapa nggak tulang ayam? Tulang ikan aja lah ya. Atau sebab akibat ya, sebab akibat ya. Dah, ini kalian harus paham dulu, seorang QC wajib tahu ini ya, dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit ya. Ada 7, check sheet, stratifikasi, histogram, scatter atau pencar, control chart atau pengendali, kartu pengendalian, diagram Pareto. Ini Pareto itu ada induk, ada kayak diagram induk gitu, karena ada yang ditonjolkan. Terus yang ketujuh, diagram tulang ikan. Dah, kalian hafal 7 ini, nggak apa-apa, dihafalin dulu. Nanti selanjutnya kita akan jelaskan satu-satu dengan contoh ya. 7 tool of QC atau 7 alat QC. Statistik wajib bagi seorang QC ya. Oke. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan satu-satu dengan contoh supaya kalian lebih paham. Yang penting apal dulu, dari apal kemudian paham kan gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke penjelasan detailnya. Ganti pulpen sajalah. Pulpennya ketebelan, kayak kertas baru aja. Pastikan kalian bisa menyimak. Oke, sebentar. Jadi yang pertama akan saya jelaskan check sheet dulu ya. Oke, sebentar. Saya ada contoh NG. Jadi di proses cetak itu seringkali ada produk yang NG ya. NG atau not good gitu kan. Atau produk gagal, atau disebut juga dengan defect dalam bahasa Inggris. Atau dalam bahasa Indonesia adalah cacat, produk cacat ya. Jadi istilahnya bisa macam-macam, ada defect ya. Ada istilah defect, ada NG, istilah-istilah aja. Ada NG, ada produk gagal ya kan istilahnya. Ada juga produk cacat ya. Nah, macam-macam. Sebenarnya di produksi cetak itu ya, keluar dari mesin itu yang produk cacatnya bisa berbagai banyak jenis, tapi saya ambil 3 contoh saja di ini ya. Yaitu hasil cetak yang ada masalah di tinta tidak nempel seperti ini, yang disebut dengan chalking ya. Lain waktu nanti saya jelaskan juga penyebabnya kenapa. Yang jelas chalking ini disebabkan oleh masalah kesetimbangan air dan minyak ya. Ini minyaknya airnya terlalu banyak masuk ke area gambar sehingga si tinta tidak melekat dengan baik. Nah, contoh itu ya. Jadi ada 3 jenis produk gagal disebabkan oleh chalking, haiki itu ini kayak mata ayam sebenarnya, tapi ini di sini diterjemahkan sebagai ini bintik-bintik tinta kering seperti ini loh di daerah tinta cetak ini. Ada di area gambar itu ada bintik-bintiknya ya, seperti ini bintik-bintik. Ini tinta kering sebenarnya. Ini ada daerah yang tintanya itu nggak nempel. Ini ada tinta yang bintik-bintik ya kan, kering. Ada juga ghosting, istilah ghosting, di mana cetakan itu membayang, ngeblur, garis-garisnya itu ngeblur, istilahnya ghosting ya. Ambil 3 contoh ini dulu. Bagaimana menerapkan 7 tool of QC untuk melaporkan
pekerjaan seorang QC. Ini kan diperiksa sama QC. Orang QC dilihat, oh ini ada chockingnya, ini ada high key-nya, ada ghosting. Maka salah satu 7 tool QC yang bisa digunakan adalah check sheet. Ya, misalnya kalian sudah ke lapangan dan mengamati terjadi produk gagal atau produk cacat seperti ini, 3 jenis ini, maka kalian cantumkan dalam atau gunakan salah satu alat QC untuk melaporkan. Dalam hal ini yang pertama adalah check sheet dulu, ya. Saya gunakan check sheet. Check sheet, ya. Ya. Untuk membuat check sheet, maka kalian harus tetapkan juga kapan pengambilan datanya. Misalnya adalah contoh cacat produk. Misalnya pada mesin Hamada aja. Pada mesin cetak Hamada, ya. Hamada. Kan kalian ambil data kan? Maka kalian buatkan tabel seperti ini, ya. Misalnya ini tanggal, ya kan. Terus jumlah produksi, jumlah produksi. Terus kalian buat jenis cacat, ya. Ini, oke. Jenis cacatnya tadi ada 3. Choking misalnya, siapa lagi? High key, terus ghosting. Jadi saya contohkan pakai tulis tangan aja biar cepat dan mudah. Mudah-mudahan ini lebih mudah dipahami. Buat tabel kan? Ini tanggal, ini jumlah produksi, jenis cacat, ini jenis cacat seperti ini kan. Maka kalian tentukan waktu pengambilan datanya. Misalnya tanggal sekarang, ya, 19/08, ya. Terus berurutan 20, 21, ya, 22, 23, 08, 08, 08, 08, ya kan, sampai terserah, ya kan. Ini contoh saja. Misalnya tanggal 23 itu misalnya 58.200 misalnya aja. 20 misalnya 60.300 misalnya. Ya ini namanya misal, nggak apa-apa. Terus turun lagi misalnya 59.100 misalnya. Ini misal aja jumlah kalian mencetak produk hari itu, ya. Ini satuannya lembar, ya kan. Terus naik lagi menjadi 61.200. Angkanya dibuat bulat aja biar gampang. Terus ada turun lagi 60.150 misalnya kan. Nah, pada tanggal ini kalian kan tabelkan kan, ada choking misalnya berapa. Waduh, chokingnya ada 130 lembar. High key-nya berapa? Ada 45. Terus ghostingnya berapa? Ada 80 misalnya. Terus tanggal berikutnya, hari besoknya, misalnya ada 120, misalnya ada 40, misalnya ada 70 gitu. Nah, ini namanya check sheet, ya. Terus di sini hari berikutnya ada 100 naik gitu kan. Terus ada 42, misalnya ada 81 gitu kan. Terus tanggal berikutnya ini kalian buat misalnya 130, ini 45, misalnya itu 75, ini 141, ini 44, ini 65 misalnya. Nah, ini adalah contoh check sheet, ya. Jadi kalian melaporkan produk gagal yang ini kan terkait dengan kualitas. Kalian orang QC itu kan kualitas. Kalian melaporkan kinerja
kualitas dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Agustus, berapa hari? 5 hari, melaporkan kinerja kualitas terkait dengan ini, jumlah produksi, jenis cacat, dan masing-masing rinciannya. Nah, bentuk seperti ini yang disebut dengan check sheet. Ini tool yang pertama, ya. Ini tool yang pertama. Tool yang pertama. Oke. Gampang kan? Jadi kalian nanti ke lapangan. Ke lapangan itu bawa catatan kecil. Kalau kalian buat tabel sendiri nanti. Ini tabel kosong kan, tanggal 19, nanti di sore hari sebelum kalian pulang, ya, kalian tulis. Ya, untuk shift 1 misalnya, kalian tulis sampai dengan jam sekian. Ini sebenarnya bisa tambahin jam sebenarnya. Ya. Misalnya di sini ada jam, ini tanggal, di sini jam. Tambahin jam, nggak apa-apa, lebih bagus. Sehingga ketika kalian nanti pulang, kalian bisa mengidentifikasi, lapor ke atasan, menginformasikan jumlah produksi berapa, cacatnya berapa, menggunakan check sheet seperti ini, ya. Karena check sheet ini digunakan untuk menginformasikan produk, ya, berupa cacat dan waktunya kapan. Sehingga si atasan kalian itu nanti ngecek hariannya, waduh, kok tren cacat produksi kita itu ternyata banyak di chalking. Nanti dicari penyebabnya. Nyari penyebabnya nanti pakai diagram sebab akibat. Yang penting kita punya data ini dulu, ya. Oke, gampang kan? Ini contoh check sheet, ya, contoh saja. Tapi nanti sebenarnya cacatnya banyak sekali, tidak hanya chalking, high key, ghosting, mungkin ada sulit kering gitu kan, ada kertas tercerabut dan sebagainya. Ya, ini contoh 3 saja, sederhana kan? Ini alat 1. Kita lihat contoh alat yang berikutnya. Oke, selanjutnya, alat QC yang berikutnya adalah stratifikasi, ya. Stratifikasi itu kalau kita lihat ininya kemarin, yang hari ini, yang jenis cacatnya ada 3. Stratifikasi itu digunakan untuk memilah produk cacat seperti ini itu mana yang paling tinggi, paling rendah, atau mana yang sedang. Artinya melakukan peringkat, merinci dengan memeringkat. Jadi gampang saja. Caranya kalian selalu menampilkan dengan tabel. Contohnya misalnya, ya kan, stratifikasi produk, dibaca mudah-mudahan bisa, produk cacat pada mesin cetak terserah apa, misalnya Hamada atau Ryobi atau apalah terserah. Nah, ya contoh aja cetak Hamada, ya kan? Maka kalau dengan stratifikasi kalian juga bisa buat tabel seperti ini, jenis cacat, ya kan. Terus di sini ada jumlah, ya, jenis cacat, jumlah. Nah, karena ini stratifikasi, maka kalian harus perlu urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya, yang terkecil atau yang terbesar. Misalnya kemarin kan kita punya data ini kan, jenis cacat
kita tampilkan dalam bentuk check sheet. Sekarang kita tampilkan dalam bentuk stratifikasi. Maka kita urutkan yang terkecil atau yang terbesar, terserah. Mau yang terbesar dulu ya, misalnya Chongqing. Berarti di sini Chongqing. Ya. Jumlahnya berapa? Kalian jumlah ini semuanya berapa nih? Aduh, dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 500. 500 ditambah 550. 600, 641. Nah, jumlah Chongqing, jumlah 641. Ya. Terus yang kedua, ghosting. Ya kan? Ghosting, ya kan? Berapa jumlahnya? Ghosting 120, 201, 276, 200 berapa nih? 241. Ya. Kalau angkanya salah-salah dikit nggak apa-apa. 241. Nah, terkecil adalah Heki. Berapa? Yang ini jumlah 80 tuh 2, 3, 4, 5. 200 tambah 210, 206. Ya. 206. Nah, ini stratifikasi diberi identitas waktu dari tanggal berapa? Tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Ini misalnya. Nah, karena ditampilkan tabel dalam bentuk berurutan dan dipilah berdasarkan NG dan diurutkan berdasarkan jumlah, maka ini yang disebut dengan stratifikasi. Manfaatnya apa? Kan kelihatan jelas kalau ini, ya. Oh, atasan langsung tahu ternyata Chongqing mempunyai NG masalah paling besar, yang memberikan masalah pada produk paling besar. Maka mungkin ini yang harus diatasi lebih dulu, ya kan? Apa penyebabnya? Nah, itu menginformasikan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, ya. Nah, itu yang disebut dengan stratifikasi. Nah, kita udah bicara tentang tool 2, ya kan. Oke, kita lanjut ke tool 3. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana membuat histogram sebagai tool ketiga. Yang ini agak rumit juga nih. Sebentar, saya punya yang kemarin, coba kita lihat rejectnya. Saya punya data begini, ya. Ini adalah apa ini? Ini checklist, ya. Ini sebetulnya checklist. Ini checklist. Checklist sama, cuma datanya agak panjang, agak lengkap. Maka kita akan buat histogram. Histogram dibuat berdasarkan jenis cacat. Jadi nanti kita buat histogram cacat karena Chongqing, histogram karena Heki, histogram karena ghosting, ya. Oke, kita buat satu-satu. Histogram ini nanti menampilkan mana atau trennya seperti apa. Jadi rejectnya itu trennya seperti apa, itu menunjukkan kenormalan mesin juga sebenarnya. Jadi kalau data di histogram itu normal, maka mesinnya itu sebenarnya normal. Cuma terjadi cacat produk itu karena bukan masalah mesin itu normal tidak normal, tapi lebih karena standar operasionalnya harus diperbaiki. Sebentar ya, pelan-pelan. Oke. Histogram itu bentuknya kan balok, ya. Sebentar, cari kertas kosong. Histogram itu bentuknya balok. Ini aja, bekas.
Histogram itu nanti bentuknya diagram balok nanti seperti ini ya. Ini X, ini Y ya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ini X, ini X, ini Y. Y ini nanti frekuensi. Yang ini data jenis reject, data cacat produk, data cacat produk. Oke, pelan-pelan dulu nggak apa-apa ya. Maka untuk membuat histogram, misalnya kita buat histogram chalking aja. Histogram cacat karena chalking. Oke, berarti datanya kita gunakan ini ya. Kita gunakan data yang ini. Oke. Ya gini ya. Jadi kita gunakan data yang cacat ini, cacat karena chalking. Maka pertama kita harus lihat dulu angka tertinggi dan terendah berapa. Terendah berapa ini ya? 126, 121. Terendah 121. Tertinggi berapa ini ya? 121, 141, 141. 141. Ya kan? Selisihnya berapa? 20. Maka nanti kita buat interval saja, jarak antar baloknya kan ini. Nanti diagram balok itu begini. Nah, ini. Jadi jarak di sini ya, ini berapa intervalnya? Maka kalau jarak interval data dari yang terendah tertinggi itu 20, maka kita buat saja misalnya nanti datanya ada 5 balok kan, berarti saya buat bagi 4 supaya saya dapat 5. Nah, 5. Nanti ada 5 balok. Oke. Ada 5 balok. Ya kan? Angka tertinggi kurang yang terendah dibagi 4, kira-kira ada 5 balok. Andaikan di sini misalnya 20 nggak apa-apa, di sini 21 bagi 4, ya kira-kira dapat berapa? 5,25, ya bulatin aja 5 nggak apa-apa ya. Oke. Kita dapat 5 balok kan, maka kita buat interval dulu ya, namanya interval. Ini nomor baloknya, balok pertama itu intervalnya. Ini kan dari 120 ke 121 ya. Berarti kalau intervalnya itu 5, kita anggap interval 5, berarti dimulai dari 1 sampai 0 sampai 5 ya kan. Terus 6 sampai 10 kan 5 kan. Terus 11 sampai berapa? 15 kan. Terus nanti kalau sampai ke 120, maka pasti dimulai dari 100 berapa? 16 ke 120. Ini interval 1. Interval 2 berarti 121 ke 125. Ini intervalnya 5. Jadi ini ke sini 5, ini ke 5 ya kan. Dimulai dari 0 kan, 01, 5, 6 sampai 10 itu kan. Atau 1 lah. Sama aja lah ya. Oke. Berarti balok ketiga nanti 100 intervalnya 126 sampai berapa? 130. Ini interval. Yang balok keempat 131 sampai 135. Oke. Yang kelima 132
136 sampai 140 ya. Oke. Oke, ada 141 ya, tambahin 1 nggak apa-apa. 141 sampai 145 ya. Intervalnya 5 ya, intervalnya 5. Yang penting intervalnya 5. Tambahin juga nggak apa-apa. Yang penting intervalnya 5. 146 sampai 150. Sebelumnya juga nggak apa-apa dibuat interval ya. Interval nomor ini balok dan interval ya. Sekarang kita cari frekuensi. Nah, ya. Oke. Ini angkanya jelas enggak ini ya, kelihatan kalian? Oh, jelas aja. Jelas ya. Oke. Ini kayaknya ganti kertas lagi ya, supaya jelas. Saya tulis ulang. Ya. Nomor interval frekuensi. Sebentar, nggak usah bingung dulu ya kan. Jadi tak tulis ulang 116 sampai 120 ya kan, karena dari nilai 20 kan. Karena kenapa kalau 116? Karena kalau kita urutin dari 1 atau dari 00 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, terus nanti ketemunya 116 sampai 120 gitu. Jadi selisihnya 5 tapi diurutin. Ya, maka ditulis di sini 116 sampai 120. Oke. Frekuensinya berapa? Yang masuk angka 116 sampai 120 itu ada nggak di sini? 116 sampai 120. 116 sampai 120. Nggak ada ya? Sudah, tulis. Berarti 0. Nggak ada kan? Benar nggak? Oke, nggak ada. Berarti tulis 0. Oke. Terus yang kedua, berapa? 121 sampai 125. 125. Ada nggak? 121 sampai 125. 121, 1, 2 ya. 121 sampai 125. Yang masuk angka 121 sampai 125 kan cuma 1 sama 2 ya. 2. Frekuensinya 2 ya kan. Yang ketiga berapa nih? 126 sampai 126 sampai 130. Yang masuk angka 126 sampai 130 ada berapa? 126 berarti ada 1 sampai 130. 1, 2. 2 ya. Oke. 126 sampai 130. Berarti ada 2. Oke. Terus 4. Benar nggak? Yang 4 berapa ringnya? 131 sampai 135. Ada berapa frekuensinya? Dari 131 sampai 135. 131 sampai 135 berarti 1 sampai 35. 2, 3, 4. Oke, 131 sampai 135 ada 4. Oke. Terus nomor 5. 136 sampai 103 sampai 140. Ada berapa frekuensinya? Cari. 136
sampai 141. Cuma satu ya? 1, 2, 138. Oh, 1, 2, 3 ya. Ada 3. Oke. Yang keenam ada nggak nih? 141 sampai 145. Ada berapa? Cuma satu ya. Sama satu. Oke. Dicocokkan jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Di sini harus 12. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Cocok berarti. Oke. Sudah ketemu seperti ini kan? Baru kemudian kita gambar. Ya, kita gambar. Gini. Ya. Nomor 1, 0. 1. Oke, saya tulis 1. 1. Nomor 2 ada 2. Nomor 2 ini ada 2. Ini tulis 1. 2 gini kan? 2 gini kan? Frekuensi. Nomor 1 0, ya udah 0, nggak ada apa-apa. Nomor 2 ada 2. Ada 2 berarti di sini. Berarti harusnya kan balok. Nah, gini nulisnya. Nah, balok. Ini 2. Oke. Terus nomor 3 ada 2. Ini 3. Frekuensi 3. Nomor 3 ada 2. Ada 2 sama berarti. Ini. Oke. Nah. Oke. Nomor 4 ada 4. Ini 3. Ini nomor 4. Ada 4. Wah, 4 di sini ya. Frekuensinya 4. Ini kan frekuensi. Ya kan, ini frekuensi. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Oke, ada 4. Nomor 4 ada 4. Wah, tinggi sekali. Di sini berarti. Nah, kira-kira di sini. Nah. Wih, tinggi sekali. Nih. Oke. Nomor 5 ada 3. Nomor 5 berapa? Ada 3. Wah, di sini ya. Di sini. Ada 3. Nah. Nomor 6 ada 1. 5. Ini 6. Ada 1. Wah, ada 1. Nah, jadi diagram baloknya kan seperti ini, ya. Nomor 7 ada nggak? Udah nggak ada, ngapain kita tulis ya? Nomor 7 kan nggak ada, 0 kan? Nomor 7 itu 146, 150 ada nggak? Nggak ada kan, 0 kan? Ya, nggak usah ditulis kalau 0. 7 0 di sini. Yes, 0 nggak ada ya. Oke, kalau yang di sini 0 pun ya tulis aja 0 sampai semua angka di sini itu terwakili dalam balok seperti ini. Maka kita dapatkan gambar seperti ini. Nah, histogram cacat apa ini tadi ya? Chalking ya. Chalking Agustus 2021. Dapatkan histogram seperti ini, ya kan? Ini cacat, tulis saja cacat chalking. Nah, oke. Gampang kan sebenarnya? Sama mirip kira-kira. Ini kalau Bapak gambar penolong kira-kira seperti gambar gunung. Ini namanya distribusi normal. Artinya mesinnya normal. Hanya terjadi error karena operasionalnya ada standar operasinya yang tidak sesuai. Entah itu manusianya, entah itu standar prosesnya, entah itu materialnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan
bagaimana menggunakan tool of quality control yang lain. Dalam hal ini adalah diagram pencar. Kita masih kembali ke data di check sheet ya. Data di check sheet itu bisa digunakan banyak hal. Ya, bisa digunakan banyak hal. Jadi untuk membuat tabel tool yang lain itu selalu kita gunakan data yang ada di check sheet. Oke. Diagram pencar, sebentar. Lampunya kok kayaknya nggak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan bisa nyala ini. Ya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa menambah keterangan terangnya lampu. Nah, lumayan. Kayaknya lumayan ya. Kita punya diagram pencar ini kan. Nih, lihat, ya kan? Jadi diagram pencar itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar data. Apakah misalnya data di high key itu sama ada hubungannya dengan data di ghostingnya, ya kan? Nanti kalau ada hubungannya berarti high key itu kesalahan atau cacat produk high key itu ada hubungannya dengan cacat produk ghosting. Itu bisa kita lihat dengan diagram pencar. Ya, cara melihatnya bagaimana? Yaitu dengan membandingkan satu persatu. Jadi memasangkan datanya satu persatu. Misalnya ini nih, angka 47 pasangkan dengan 62, 42, 66, 48, 61 terus gitu ke bawah. Sehingga nanti kita dapatkan ada berapa titik itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 titik ya kan. Caranya bagaimana? Yang ini, yang high key dan ghosting ini salah satu jadikan sumbu X ke bawah, yang satu lagi jadi Y atau dibolak-balik nggak apa-apa. Gampangannya begini, saya contohkan yang sederhana-sederhana saja ya. Nah, misalnya ini aduh ya udah nggak apa-apa lah, ngeluar dikit. Data saya lurus tapi di sini nggak jadi lurus itu ya. Ya, misalnya ini yang high key ya, oke. Ini yang ghosting, data ghosting ya kan. Data ghostingnya itu ada berapa? 12 ya. Dihitung aja 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dibuat gampang aja. Sini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kok 12 ya? Ya benar 12. Perhatikan. Kalau misalnya yang sumbu yang ke atas itu jadi high key, yang ghostingnya yang mendatar ini kan, ya kan? Maka ini tak kecilin dulu lagi biar kelihatan. Nah gini kan kelihatan. Maka kita plotkan angka di high key itu apa sih? 47. Terendah berapa sih? Terendah berapa terendah ini? 40 ya. 40 tertinggi 61. 40 ke 61 berapa? Waduh, ada banyak ya. 40 ke 61. Kita ambil aja. Gimana kalau 22 saja ya? Selisihnya 2 aja. Misalnya 40 ke 61 itu berarti 20 ya. Saya mulai dari 40 ya. 40, 42, 43, 40, 42, 44, sorry. 46, 48, selisihnya 22 aja. 48, 50. Ya kan? Aduh, gambarnya kok jelek banget ya. Saya buat lagi yang kertas yang baru aja dah. Ada. Woi, jangan. Nyari kertas dulu. Nah ini. Ya. Dapat gini. Ini pasangkan gini ya.
Yang katakanlah yang sini high key, simbol aja lah si high key, yang ke itu ghosting, simbol ghosting gini kan. Saya pasangkan. Ini terendah angkanya berapa itu ya? 40 sampai 61. Berarti buat selisihnya 22 aja ya, skalanya 2. 40. Ini 40, ini 42. Ini 44. Ini 46. Ini 48. Ini 50. Ini 52. Ini 54, 56, 58, 60, 62 gitu kan. Yang ke kanan yang ghostingnya terendah berapa? 60 ke 72 ke 80 ya. 20 juga, berarti 22 aja. Ini 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, tambahin lebih biar skalanya enak. 82 ya, ini. Terus kita pasangkan. Nih kan. 47 dengan berapa? 62. 47 dengan 62. 47 di mana? Oh, ini ya dibalik berarti ya. 62 yang mendatar dengan 47. 62 dengan 47 ini 62. Terus 47-nya di mana? 47-nya di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Oke. Terus berapa? 61 ini ya. 66 dengan 62 ya kan? 66 dengan 42. 66 dengan 42. 66 mana? Ini 66 dengan 42. Ini ya, sini aja deh. 66 di sini. Oke. Terus berapa lagi? 6148. 61 di mana? 61 sama 48 gini. 61. Berarti di sini. Nah. Buat mudah aja. Sederhana aja, nanti yang penting kelihatan trennya. Terus berapa? 6753. Ini ya. 67 dan 53. 67 di mana? Di sini kira-kira. Dan 53. 53 di mana? Di sini. Kira-kira di sini. 67 dan di sini. Di sini. Oke, yang penting kelihatan trennya nanti akan kelihatan trennya. Oke, terus 60 dan 43. 60 mana? 60 dan 43. 43 di sini. 60 sini. Oke. Terus 68 dan 40. 68 dan 40. 40-nya di mana? Di sini 68. Nah, di sini kan 60. Berapa? 63 dan 46. 63 di sini dan 46. Di sini 46. Nah, di sini. Oke. Terus berapa? 70 dan 57. 70 dan 57. 57 di mana ya? Waduh, jauh dia nih.
di sini 57. Ini. Dan 70 sini. Nah, sini. Yang penting kelihatan trennya nanti. Oke, terus berapa? 72 dan 45. 72 di mana? 72 ini dan 45 di sini. 72 45. 72 45 terus 80 51. 80 waduh di sini. Dan 51 di mana ya? Oh ini. Ini 51. Antara 50 dan 52. Nah. 80. Nah, kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini. Oke. Terus berapa? 74 dan 48. 74 dan 48. 48 di sini. 74 di sini. Sini. Oke. 72 dan 61. 72 di sini dan 61. 61-nya waduh muncul di sini. 72 di sini. 61 kan? 72. Dah. Oke. Sekarang kelihatan trennya. Ya. Bayangkan ini titik-titik ini ternyata tidak membentuk pola. Ya kan? Titik-titik ini ternyata tidak membentuk pola. Ini ghosting. Ini high key. Oke, gini. Ternyata titik-titik kombinasi antara high key dan ghosting ini tidak memberikan pola. Dengan demikian, nggak ada hubungan antara cacat produk ghosting dengan high key. Penyebabnya berbeda, mempunyai akar yang berbeda, akar masalah yang berbeda. Nah, inilah manfaat dari diagram pencar. Diagram pencar. Data cacat, produk cacat. Apa ini? Heki dan ghosting. Oke. Ya. Kalau dilihat ternyata titik-titiknya itu menyebar, maka itu menunjukkan tidak ada hubungan antara cacat high key dan cacat ghosting. Yang ada hubungannya itu bagaimana kalau misalnya seperti ini, ya. Saya contoh kalau yang ada hubungannya itu kalau misalnya begini, titik-titiknya. Nah, kalau ini ada hubungannya. Kalau titik-titiknya membentuk pola seperti ini, ya kan? Ini ada hubungannya. Atau sama dengan begini, ya kan, dibuat garis. Tapi karena ini terlalu berpencar, ya kan, maka dianggap ada hubungan antara high key dan ghosting. Berbeda dengan kalau diagram pencarnya nanti seperti ini. Ini ada hubungannya, ya. Artinya semakin tinggi cacat, kalau ini misalnya ghosting, yang ini high key, maka kalau nanti titik-titiknya seperti ini berarti ada hubungannya. Tapi karena di sini nggak ada titik-titiknya itu tidak memberikan pola tertentu, maka dianggap tidak ada hubungan. Ya, itu contoh penggunaan diagram pencar dan bagaimana mendapatkan data dengan menerapkan diagram pencar, yaitu mencari hubungan antara dua jenis data. Dalam hal ini, dalam contoh ini, contoh sederhana ini adalah data cacat produk karena high key dan karena ghosting. Dan simpulannya untuk sementara itu nggak ada hubungannya. Meskipun secara teori sebenarnya ada, karena kan
Mungkin disebabkan oleh manajemen air pembasah yang kurang baik gitu kan. Atau kurang, yang satu yang Haiki itu kurang bersih, mengelap blanket atau plat. Ya, nah yang satu itu karena kebanyakan air ya. Nah, yang ghosting ini ya bisa jadi karena tidak kebanyakan air sehingga gambarnya blur gitu kan. Oke. Jadi dari diagram pencerah kita bisa simpulkan seperti ini. Tidak ada hubungan antara dua data. Karena tujuan diagram pencerah adalah mencari hubungan antara dua data. Ya. Ini contoh sederhana. Oke, nggak susah kan ya. Tinggal banding-bandingin saja, memasang-masangkan. Yang perlu diperhatikan adalah di skalanya. Ya. Ini skalanya satu-satu kan, skalanya 2 kan, 40 ke 42. Sini 60 ke 62 juga 2. Ya kan. Nggak perlu pusing, nggak perlu bingung kenapa ini mulainya 40, karena sebenarnya bisa aja ini dari 0, ini juga dari 0 ke 60 kan terlalu jauh, terlalu capek buat grafiknya. Tapi kalau yang dari 0 kita potong langsung ke 40 sampai 60, dari 60 sampai 82 misalnya, itu kan lebih singkat ya kan. Boleh aja dibuat dari 0 semua, tapi kan ya jadi gede banget, padahal gambarnya cuma di situ, di areanya tertentu. Oke ya. Gampang ya diagram pencar. Jadi sekarang tahu ya, untuk mengetahui hubungan antara dua data gunakan diagram pencar dengan pasang-pasangkan aja datanya. Tapi perhatikan di skalanya ya. Skalanya sama-sama, skalanya kalau 22, selisihnya 22 gitu kan. Dan ini harus konsisten urutannya, ini 2 2 2 2, selisihnya 2 2 2. Sini juga selisihnya sama, 2 2 2 2. Boleh juga nih selisihnya 2 2 2, di sini 3 3. Yang penting konsisten ya, jangan loncat-loncat angkanya. Oke ya. Sip. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan alat tool atau tool QC berikutnya yang disebut dengan diagram Pareto. Sebentar, datanya saya cari dulu. Diagram Pareto. Oke, sebelumnya kita punya check sheet, betul ya? Check sheet jenis cacat, ada chalking, ya. Kelihatan nggak ya? Oke, ada chalking, ada Haiki, ada ghosting, ya kan? Ini jenis cacat. Dari check sheet ini kita ubah menjadi data stratifikasi. Ya, ada jenis cacat dan jumlah. Jadi kita stratifikasi, urutkan paling besar dulu ke yang paling kecil, dari chalking, ghosting, dan Haiki. Ya, atau dibalik juga nggak apa, dari kecil ke besar juga nggak apa-apa. Nah, diperoleh data chalking misalnya 641, ghosting 241, Haikinya 206 yang produk jeleknya, produk gagalnya atau cacatnya. Jumlah total itu 188. Ini juga sama, tetap sama, bisa diambil dari sini. Chalking katakanlah ada 641, Haiki ada 206, ghosting 241. Kalau di total semuanya ini ada 188. Sama ya. Ini kalau di 188. Ini anggap aja bener angkanya 241 ya, kita contoh. Nanti kalian bisa cek sendiri. Bisa dari sini, bisa dari check sheet, atau bisa dari stratifikasi ini. Kita buat Pareto. Ya. Kita buat dulu, baru nanti kita jelaskan manfaatnya. Untuk Pareto, itu biasanya gabungan dari diagram garis dan batang. Ya, diagram garis dan batang. Gampangannya Pareto itu gabungan garis dan batang. Misalnya ini nih. Ya. Pakai yang ini aja ya. Nah, ini jumlah jumlah cacat total itu ada 1088. Maka saya buat di sini 1088. Nah, gini ya, ini. Ini kira-kira 1088 ya.
Tak panjangin aja biar gampang. Terus nanti saya bagi, ini saya buat lagi. Nah, 1088 itu akan setara dengan 100%. Ini ada 100%. Oke. 100%. Oke. 1088 itu ada 100%. Nah, karena kita ada 3 jenis cacat, chalking, ghosting, dan hosting, maka nanti barnya atau baloknya itu ada 3 kan. Yaitu balok yang mewakili diagram batang yang mewakili produk error atau produk salah, produk cacat chalking, produk cacat ghosting, dan produk cacat high key. Saya buat 3, kira-kira di tengah aja lah, di gambar yang enaknya gimana ya. Di aja nih, 1, saya buat 3 gini kira-kira ya. Saya tulisi saja ya. Nulisnya kalau untuk yang diagram Pareto itu ditulis yang paling besar dulu. Kebetulan ini stratifikasi kita juga untungnya mulai dari yang besar. Jadi nanti di diagram Pareto kita tulis chalking dulu. Di sini chalking. Mudah-mudahan bisa baca chalking. Bisa baca ya. Oke. Yang kedua apa? Ya, 241 ya. Ghosting. Nah, chalking, ghosting. Terus yang ketiga, tulis saja high key. Nggak apa-apa, disingkat aja lah, nggak usah, daripada nggak cukup ya tak singkat aja. Oke. Nah, jumlahnya berapa? Yang chalking yang gagal itu 641. Ini tak tulis jumlah di sini. Ini lambang jumlah ya. Ini 641. Yang ghosting berapa ya? 241. Nah, ini angkanya sebagai contoh. 241 ini yang high key 206 ya. 206. Oke. Jumlah masing-masing. Nah, kemudian diprosentase berdasarkan nilai total. 641 dari total 1080 itu berapa persen kira-kira? Kira-kira berapa persen? Bentar. Jadi di sini adalah, tak tulis saja di sini, 641 per 1080 kali 100%. Ini coret-coretan aja. Ketemunya berapa ya? Oke, silahkan kalian hitung berapa. Ini saya kalkulasi ketemunya 58,9. Oke. 58,9%. Tak masukin sini. 58,9. Nggak pakai persen karena persennya udah ada simbol sini. Yang di sini berapa persen? 241 per 1008. 241 per 1008. Ini 88, sorry. Mudah-mudahan nggak terlalu meleset nih. Persen sama dengan, ini coba dihitung kalkulator bisa. 22,2%. Oke lah. 22,2%. Saya tulis di sini. 22,2 ya. Oke. Yang di sini berapa persen? 206 dibagi 1080. Sorry, ini 80 ya. Sorry. Aduh, salah lagi nanti. Angkanya bisa beda nih, tapi coba nggak apa-apa. Kita coba. 206 per 1088 kali 100%. Jangan heran, 188 itu dari jumlah. Nih. Jadi saya sering salah angka, tapi nggak masalah ya. Yang penting kalian paham, 1088. Ini sama dengan kira-kira berapa ya? 18,9% aja. Nanti bisa kalian cek persen. Di sini tulis 18,9. Oke. Maka persen kumulatif ya, persen kumulatif
sama sih, persen kumulatif. Yang di sini 58,9. Yang di sini ini ditambah ke sana. Jadi kira-kira berapa ya? 81,1%. 81,1%. Yang di sini ini ke sana ditambahkan, ini harusnya 100%. Ya. Ini kalian cek. Kalau enggak. Oke. Nah, dari sini kita gambar ya. Yang choking yang 58, yang 641, maaf, yang 641 ini digambar berdasarkan diagram baloknya ya. Ini 641 dibandingkan dengan 1088. Kira-kira di mana? Kalau di sini 0, kira-kira di mana ya? Ini kira-kira sekitar 500-an. Ini sekitar 750-an. Ya kan? 641 itu sekitar kira-kira seperti ini ya, di sini kira-kira. Nah, ini 641. Oke, 641 kira-kira ya. Enggak apa-apa kira-kira. Ini di sini. Kalian buat baloknya di sini. Wih. Nah, ini harusnya yang tegas. Ini kalau lurus saja. Oke. Ini yang choking. Yang ghosting itu ambil yang 241 ini untuk baloknya, 241 terhadap ini 600, ini 500 kira-kira. Ini 500-an kira-kira. Ini 250. Berarti kira-kira agak dikit di sini. Nah, kira-kira di sini. 241. Oke. Terus 206, ini kan 188, 206 ini kira-kira di sini ya. Nggak apa-apa, kira-kira yang penting kalian tahu. Nah, di sini. Nah. Oke. Beliin aja ada spidol nggak kemarin ada spidol. Oh ya bisa nih. Berarti saya dapatkan diagram baloknya ini. Nah, anggap aja lurus. Diagram baloknya ini, hiking-nya ini. Nah, diagram baloknya ini, oke? Oke, jadi diagram balok ini digambar dari ini jumlah NG dibandingkan dengan jumlah total. 641 di ini 108, maka ketemu kira-kira 641 di sini tuh di mana kira-kira. Ketemu seperti itu ya. Nah, kemudian di sini puncak ini itu kira-kira seharusnya adalah 58,9%. Ini kumulatifnya. Di sini ada 58 ya. 58,9%. Oke. Kayaknya agak jauh ya. Enggak apa-apa. Kemudian yang di sini itu kan 22,2% di sini. Ini 22,2%. 2%. Tapi yang ditulis adalah kumulatifnya di sini. 81. Jadi 58,9 tambah 22,2 ya. Sama dengan berapa? Benar ya? Oke. 81,1%. Kira-kira di mana ya? Persennya dilihat di sini. 81. Ini 75. Kira-kira di sinilah. Oke, anggap aja 81,1%. Ini kira-kira di sini naiknya. Nah, ini. Maka yang persen ini diwakili dengan garis. Set gitu. Oke. Nah, yang ini ya 18,9%. Ini mestinya kira-kira 18,9%.
18,9% ya. Tapi ditulis akumulatifnya yang di sini, yang kumulatifnya 100%. Berarti ini 100%. Nah, di sini. Maka saya dapatkan garis set ini. Oke. Nah, jadilah diagram Pareto. Dikenal dengan diagram Pareto. Ya. Produk cacat pada mesin cetak Hamada misalnya. Oke. Periode kapan ditulis ya. Misalnya ini Agustus 2021. Oh, gitu kan. Oke. Nah, cara bacanya bagaimana? Ya. Jadi dari diagram Pareto ini kan ketahuan berapa jumlah barang cacatnya. Angka realnya ketahuan 641 di sini 641. Di sini 241, di sini 241. 241. Yang high key 206, di sini 206. Oke. Ketahuan. Kemudian ketahuan juga akumulatif produk gagalnya, yaitu akumulatifnya ini di sini. Ya, akumulatifnya di sini sampai dengan 100% di sini. Dari 100% ini terdiri dari choking, ghosting, dan high key. Ya. Dari sini akan ketahuan. Ini sebenarnya bisa di grafik ya. Ini di grafik, ditulis gini, ini di grafik. Grafik. Nah, gini. Ini choking. Nah. Oke. Ketahuan. Nah, gini. Dari diagram ini ketahuan, pimpinan akan membuat analisis begini. Kalau saya bisa menyelesaikan masalah produk gagal karena choking, maka saya bisa mengatasi 58,9% masalah. Kalau saya bisa mengatasi masalah choking dan ghosting, maka saya bisa mengatasi masalah 81,1%, ya kan? Perhatikan, kalau saya bisa mengatasi masalah choking, saya bisa mengatasi masalah 58,9%. Kalau saya bisa mengatasi 2 masalah saja, saya sudah bisa mengatasi masalah sebanyak 81,1%. Nah, di sini. Ya, kalau semuanya 100%. Ya. Kalau tidak bisa, ya sudah, saya akan atasi masalah dulu. Yang paling dominan mana? Yang choking. Karena saya bisa mengatasi masalah lebih dari 50%, yaitu 58,9%. Jadi dari diagram Pareto, kita bisa melihat prioritas. Prioritas dalam mengambil keputusan mana yang harus dibenahi lebih dulu. Ya. Oke. Ini saya buat sederhana. Masalah cuma ada 3, choking, ghosting, dan high key. Pada prakteknya itu bisa sampai 5 atau 6 atau 10. Nanti akan berdet ada 5 balok di sini. Gitu. Demikian diagram Pareto. Kita lihat penerapan alat QC yang lain. Oke. Mudah-mudahan nggak terlalu memusingkan ya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang tool yang lain. 7 tool. Salah satu dari 7 tool yang lain yaitu control chart, atau nama lain dalam bahasa Indonesia adalah peta kendali. Jadi control chart ini, peta kendali ini digunakan untuk melihat kestabilan sebuah proses. Proses itu stabil atau tidak, dengan melihat tren
ukurannya itu fluktuasinya seperti apa. Kestabilan proses itu penting karena kemudian kita bisa menduga masalah yang dapat terjadi dan kapan kita melakukan maintenance. Itu juga dapat diambil dari proses data-data yang ada di control chart atau peta kendali. Nah, contohnya apa? Kalau di industri percetakan itu misalnya kalian, ini sebenarnya mudah sebenarnya. Kalian tahu pengecekan larutan pembasah dalam teknik cetak offset itu kan larutan pembasah sangat penting, ya kan? Maka dalam larutan pembasah itu ada 3 hal yang harus dikontrol ya di larutan pembasah. Yang pertama itu pH, yang kedua itu conductivity, dan kemudian suhu. Ya. Kontrol larutan pembasah itu banyak sekali kandungannya. Di sana sangat chemically atau banyak bahan kimianya yang sangat mungkin berinteraksi, berubah karena suhu, berubah karena proses mekanisme sirkulasi di mesin itu hanya mereka berubah, dan perubahan itu biasanya akan memberikan indikasi perubahan pH, perubahan suhu, perubahan bau, perubahan warna, penampakan, busa, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini yang perlu dikontrol adalah salah satunya adalah pH ya, atau derajat keasaman. Nah, derajat keasaman di teknik cetak itu kalau di Indonesia itu biasanya berkisar antara 4,8 sampai dengan 5,6 ya. Oke. Anggaplah ini 4,8 sampai 5,6. Ini selisihnya berapa ini? Ada sekitar 0,8 ya. 0,8 itu berarti titik tengahnya kira-kira di mana? 0,8 berarti titik tengahnya sekitar 5,2. Jadi ini titik tengahnya adalah 5,2. Maka kita jaga pH itu, pH larutan pembasah di 5,2 ya. Bisa ditambah air, bisa ditambah alkohol. Terlalu asam tambah air, kalau terlalu basah ditambahin fountain solution. Dalam fountain itu udah ada asam, ada buffer, ada gum arabik dan sebagainya yang bisa menurunkan pH, terutama asamnya. Oke. Jadi kalau pH-nya di atas 5,6 atau mepet-mepet ke 5,6 maka siap-siap ditambahkan air. Tapi kalau angka pH-nya itu mendekati 4,8, kalau pH-nya 4,8 mendekati 4,8 ditambah air. Tapi kalau pH-nya itu mendekati 5,6 maka ditambah asam yang ada dalam larutan fonten ya. Jadi jangan kebalik ya. Oke. Jadi kontrol peta kendali atau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu control chart ini hanya menentukan titik pusat dan titik kendalinya. Titik pusat, titik dan titik atas sebagai kontrolnya atau titik kontrolnya itu adalah nilai batas atas dan nilai batas bawah ya. Ini biasanya dengan yang tengah ini ya. Misalnya gini. Ini adalah pH katakanlah 5,2. Ini dikenal dengan control limit ya kan.
control limit. Yang atas disebut dengan upper control limit atau disebut dengan biasanya dikenal dengan UCL. Yang bawah disebut dengan lower control limit atau LCL, biasanya begitu. Ya. Dan pengontrolan ini biasanya diberikan waktunya, misalnya Senin ya. Terus Selasa ya. Terus Rabu dan seterusnya ya. Senin itu biasa dibagi, biasanya itu orang dibagi juga pagi dan siang misalnya. Ini bisa aja dibagi siang seperti ini, dibagi lagi pagi siang misalnya. Nah, misalnya Senin ini pagi misalnya, ini pagi ya, misalnya ini pagi, ini siang, ini pagi, ini siang. Nanti dibuat tabel yang benar sebenarnya, yang bagus. Bisa di sini sebenarnya, bisa di bawah Senin ini. Misalnya Senin ya, nilainya berapa? Misalnya kalau di atas 5,2 kan berarti katakanlah ini 5,3 ya kan. Oke. 5,3. Terus siangnya berapa? 5,4 misalnya, ya kan. Terus dan seterusnya, bisa 5,5, 5,5 gitu kan, biasanya 5,5 terus itu datanya. Dan seterusnya, ya. Nah, dari kontrol chart ini itu kan kemudian kita nilai. Ya, kita nilai pH-nya berapa ini rata-rata. Itu bisa dirata-rata, dijumlah terus dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya itu ada 6 pengukuran dibagi rata-rata ketahuan, ya. Tapi yang paling penting kalau sudah mendekati nilai di sini pH 5,6, di sini pH 4,8 ya. Kalau angkanya sudah mepet, maka harus segera dilakukan tindakan. Ya, harus segera dilakukan tindakan. Lakukan tindakannya bagaimana? Yaitu tadi, kalau misalnya mepet ke atas ke 5,6 berarti tambahin fonten. Kalau mepet ke bawah 4,8 maka siap-siap tambah air gitu ya. Nah, ini biasanya lebih bagusnya itu kalau dibuat grafik. Jadi dalam bentuk titik-titik. Misalnya begini. Saya ulang lagi. Dibuat namanya ya. Ini UCL, ini CL, ini LCL. Gini kan. Ini sama dengan 5,2, ini sama dengan 5,6, ini sama dengan 4,8. Ya kan? Ini hari, saya buat lagi, terserah mau dibuat berapa hari, tapi biasanya tiap minggu ganti kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini misalnya aja. Kalau ketemu 5, misalnya dibagi lagi. Ini kan 5,2, sini 5,6, sini bisa ini bisa dibuat garis tengah lagi, bantuan garis tengah bisa juga, ya kan. Ini bisa juga dibuat garis tengah, ya kan. Berarti di sini kira-kira antara 5,2 sampai 4,8 berarti 5. Di sini kan pH 5. Ya kan, di sini pH 5. Di sini 4,8. Di sini
5,2, di sini 5,4 ya. Ketahuan kan? Jadi kalau misalnya dicek hari Senin itu 4,9 itu bisa ditulis aja di sini gini ya. Ya kan? Hari Selasanya misalnya 5, maka ditulis seperti ini. Di garis notah seperti ini. Hari Rabunya misalnya 5 lagi ya di sini. Hari berikutnya tiba-tiba naik menjadi 5,4 bisa aja begini. Ini kalau sehari pengecekan cuma sekali, bisa saja 2 kali kan, terserah. Nah nanti kalau udah selesai kan dibuat grafik ini. Nah, dihubungkan, nah ketahuan gambarnya. Sehingga ketahuan trennya, oh ini kebanyakan kok di bawah target nilai 5,2 gitu kan. Dalam 4 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan. Nah, ini fungsi dari control chart. Ini untuk mengetahui kestabilan. Yang paling bagus itu nilainya tetap misalnya stabil saja kan. Ya, tapi kan kadang-kadang produksi banyak, perubahan di kualitas larutan pembasah juga bisa saja berubah kan. Ada emulsi, ada tambahan material yang lain, tambahan tinta dan sebagainya sehingga pH-nya berubah. Nah, tidak hanya pH, conductivity juga bisa dilakukan hal seperti ini. Cuma kalau conductivity itu bisa diganti minimal itu 2 kali dari nilai awal conductivity diuji ya. Misalnya ketika pertama kali membuat larutan pembasah itu conductivity-nya 50 atau 500 biasanya kalau air biasa, maka angka 1000 2 kali lipatnya itu sudah harus diganti. Kalau conductivity-nya udah 2 kali dari pertama kali membuat larutan fonten ya. Larutan pembasah maksudnya. Nah, itu juga dibuat nanti. Saya kira contohnya bisa dibuat mudah seperti ini kalau conductivity ya. Misalnya mau standar berapa conductivity ya. Ini langsung upper control limit saja. Misalnya 1000 microsiemens ya kan. Ini 0 misalnya ya kan. 0. Ya, kita tinggal lihat nanti kalau ini bisa dibuat garis-garis sebenarnya. Misalnya di tengah sini. Ini 500. Di sini 250. Di sini 750. Maka kita bisa cek. Misalnya pertama dapat apa misalnya pagi hari aja. Ini untuk conductivity ya. Ini untuk control chart pH. Ini control chart conductivity ya. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya. Pas buat hari Senin misalnya dapat nilai 500, diisikan gini nggak apa-apa. Conductivity pasti naik. Kalau tidak diperbarui pasti selalu naik. Kalau turun itu aneh. Ya seperti ini ya. Nah kalau tiba-tiba produknya banyak bisa jadi di hari Kamis itu udah mulai mepet 1000 ini sebaiknya udah mulai diganti. Nah bisa dihubungkan seperti ini. Jadi bisa ketahuan rata-rata misalnya 4 hari kok udah harus ganti kalau misalnya itu mesin full produksi gitu kan. Demikian juga dengan pH di sini misalnya. Oh kok hari keempat pH-nya sudah mulai fluktuatif. Nah itu harus mulai diganti juga. Atau conductivity-nya hari keempat sudah mulai nyundul batas upper control limit itu kan. Ya itu juga risiko harus diganti juga. Artinya dari control chart kita bisa tahu
berapa lama proses itu harus diperbarui atau larutan pembasah dalam hal ini harus segera diperbarui. Jadi sederhana kontrol cat itu seperti itu. Ya, biasanya sih formnya selalu dibawa oleh petugas QC yang ngecek. Sebenarnya yang ngecek bisa juga operator di lapangan. QC nanti hanya ngontrol saja, ngontrol standarnya sesuai atau tidak ya. Jadi formnya ya seperti ini aja, tinggal diberi nama kontrol cat pH, kontrol cat conductivity, nanti ada petugasnya siapa, terus ada tanggal, hari dan tanggal. Sederhana, jadi kontrol cat relatively sederhana lah, digunakan untuk menjaga proses agar stabil, menghindari risiko terjadinya produk cacat secara massal karena proses yang sudah tidak bagus itu ya. Oke, saya kira mudah saja ya kalau untuk yang kontrol cat. Baiklah, kita teruskan. Kita akan belajar penerapan tool QC yang selanjutnya, yang terakhir ya, yaitu sebab akibat atau diagram tulang ikan. Bukan tulang ayam, tulang ikan. Kenapa enggak tulang ayam? Yes. Mungkin karena bentuknya seperti ikan, jadi disebut dengan diagram tulang ikan. Dasar pemikirannya seperti ini. Ini kan ada apa? Ini ikan nih ceritanya nih, ya, kan? Ini tulangnya kan? Nah, gini kira-kira. Ini kayaknya juga kayak bukan tulang ikan juga ya. Tulang burung juga bisa kayaknya ya. Tapi oke lah, kita sebut dengan tulang ikan atau fishbone. Fishbone. Sebenarnya gimana? Fishbone and fishbone diagram. Fishbone again. Bone tulang. Fishbone diagram. Oke. Diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan. Oke. Goyang-goyang ya, nggak apa-apa ya. Nah, gini. Diagram tulang ikan itu digunakan untuk mencari sebab akibat. Jadi akibatnya di sini. Ini akibatnya apa? Penyebabnya di sini. Akibatnya di sini. Akibat itu sebut saja misalnya salah satu mengapa terjadi produk cacat. Itu kan akibat kan? Karena ada sebabnya. Nah, saya tuliskan saja di sini itu sebagai apa akibatnya. Misalnya apa ya? Yang mudah kita kenal aja, Heike. Ya, terjadi Heike. Terjadi. Ini spidolnya kok nggak enak? Nggak apa-apa. Terjadi Heike. Ya, oke. Maka di sini penyebabnya. Apa yang menyebabkan terjadi Heike itu biasanya dikelompokkan menjadi penyebab kelompok masalah mesin, penyebab kelompok masalah human error atau manusianya, ya kan? Bisa penyebab karena bahannya, ya, atau material. Bisa penyebab karena prosesnya, ya kan? Proses. Bisa penyebab karena apa? Karena proses. Bisa lingkungan. Bisa kan lingkungan menyebabkan masalah. Bisa jadi karena apa? Peraturan, bisa juga kan? Jadi boleh aja dirinci banyak sekali kelompok-kelompok penyebab ini ya. Ya, saya buat rapi lagi. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya Heike ya. Di sini produk cacat ya. Produk cacat.
Produk cacat kan macam-macam, ada Haiki, ada macam-macam lah. Ada kemarin atau hari ini kita udah bicarakan juga. Ada ghosting, ada chalking, ya kan. Itu yang kita bicara tentang produk cetak ya. Oke. Tak buat lagi yang agak rapi dikit. Ya. Produk tulang ikan, misalnya terjadi Haiki atau ini masalah mata ayam gitu ya, kan? Dan penyebabnya kalau masalah, misalnya masalah mesin, saya tulis di sini ya, nggak apa-apa ya, nggak usah bingung-bingung lah. Mesin misalnya, mesin itu penyebabnya apa misalnya? Ini ada, ya kan? Misalnya blanket apa? Blanket kotor misalnya. Apalagi yang bisa menyebabkan Haiki kalau soal mesin, blanket kotor. Apalagi plat kotor, ya kan? Plat cetak ya, plat kotor. Apalagi ya ini mesin. Terus kalau yang menyebabkan manusia apa kira-kira? Dibuat sayap kecil di sini, ini manusia. Waduh, ada tukang sate. Manusia misalnya apa? Lupa membersihkan. Bisa kan? Lupa membersihkan, apalagi kalau soal manusia. Lupa membersihkan, apalagi ya. Oke, sementara itu ada mesin, ada manusia, apalagi cari yang enak, luas saja. Misalnya kalau material bagaimana? Material, bahan ya, bahan atau material kan sama, bahan atau material. Misalnya apa? Bisa enggak? Air kotor misalnya, air kotor ada debu, air kotor ada debu, atau tinta sudah beku, tinta sudah apa ya, udah bergranul. Oke. Terus apa lagi? Material sudah, manusia sudah, mesin sudah, apalagi? Misalnya peraturan. Ada instruksi kerja atau cara kerja, atau disingkat instruksi kerja ya, IK, perlu diperbaiki. Oke. Apalagi? Ini tulang ikan, ya kan? Ini tulang ikan. Tulang ikan terjadi Haiki. Apalagi? Nah, oke lah, sementara itu dulu ya, kan banyak sekali. Ada lingkungan yang berdebu misalnya, lingkungan kotor bisa juga kan? Ini soal lingkungan misalnya. Ini lingkungan, ya kan? Misalnya lingkungannya berdebu sehingga nempel itu kan. Oke, maka ditulis dari sini itu kemudian bisa diuraikan. Haiki, ya kan? Cacat Haiki, ya kan? Penyebab apa tadi? Penyebab utama, ya kan? Detail penyebab boleh aja diuraikan. Penyebab utama mesin, ya kan? Mesin itu apa? Tadi blanket kotor, ya kan? Plat kotor, ya kan? Nih mesin.
Nomor 1 mesin. Nomor 2 apa? Nomor 2 manusia. Nah, manusia. Penyebabnya soal manusia. Apa? Lupa misalnya. Bisa juga malas kan? Ya kan? Lupa, malas itu kan. Manusia. Terus 3 apa? 3 manusia, mesin, manusia, bahan atau material. Ya kan? Bahan atau material. Ya kan? Apa detailnya? Tinta bergranul. Tinta. Jadi kalau tinta yang sudah kedaluarsa itu kadang-kadang ada yang udah beku, udah ada yang bergranul, bergranul. Aduh, tinta bergranul. Bergranul itu ada butiran-butiran itu kan. Ada butiran. Oke. Apalagi tadi yang soal bahan. Air berdebu, boleh aja kan? Air berdebu terus nempel, debunya kemudian debu yang keras ya. Debu keras itu yang solid ya. Solid kemudian nempel, ya kan? Oke, 4 ya. 4 apa 4? Peraturan. Penyebabnya peraturan. Oke. Keempat, peraturan. Perintah kerja atau instruksi kerja yang biasa ditempel di mesin itu kurang lengkap. Kurang lengkap. Ya kan? Dah. Oke. Apalagi di sini ada lagi nggak? Lingkungan. Wah. Boleh aja sebut lingkungan, 5 lingkungan. Berdebu. Waduh. Mungkin nggak? Mungkin saja kalau perusahaannya kurang perhatian, ya bisa saja berdebu akhirnya. Lingkungannya, AC-nya tidak jalan, misalnya akhirnya ya banyak masalah, ya kan? Nah, sekali lagi dari produk cacat yang namanya Haiki, setelah diurai itu ada pakai diagram gini, diagram tulang ikan. Jadi ada kepala ikan, kepala ikannya itu masalah. Jadi sekali lagi ini masalah. Tulang ikan, ini masalah, ini penyebab masalah. Nah, ini penyebab masalah. Ini penyebab masalah. Nah, penyebab masalah itu ada penyebab lagi, ya kan? Ada penyebab lagi. Nah, gini. Kan ada penyebab lagi. Ada penyebab lagi. Nah, ini karena bentuknya seperti ini, maka disebut seperti tulang ikan gitu ya. Nah, ini tadi penyebab utamanya bisa dikelompokkan, ada manusia, ada mesin, ada bahan, material, ada peraturan, ada lingkungan. Apalagi ada cara, boleh juga masukin cara atau metode. Metode itu bisa masuk dalam peraturan juga, ya kan? Boleh apa aja. Jadi kelompok penyebab utama bisa dijadikan penyebab utama. Baru kemudian dicari detailnya seperti ini. Ini bentuk lain dari kayak gini, yang model tulang ikan kayak gini. Ini kan penyebab utama terus dicari penyebab kecilnya, gitu ya. Nah, itu karena polanya itu mencari penyebab akibat menggunakan metode garis penolong yang berbentuk tulang ikan seperti ini. Garis penolong seperti ini maka disebut sebagai metode fishbone ya. Fishbone ya kan, diagram fishbone diagram atau tulang ikan
diagram tulang ikan. Atau boleh juga ini disebut sebagai diagram sebab akibat. Ya kan? Ya, karena ini akibat, ini sebabnya gitu kan. Oke. Oke ya, gampang. Nah, nanti kalau kita ada waktu, kita gunakan metode Fishbone ini untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak melulu soal pekerjaan, tapi bagaimana menerapkan metode QC itu dalam aktivitas kehidupan kalian. Aktivitas kehidupan kita itu sangat berguna. Nanti kita coba, kalau ada waktu kita coba. Bisa sekarang, bisa besok, tergantung nanti waktunya ya. Kita coba bagaimana menentukan cita-cita, bagaimana menentukan calon istri, calon suami, calon mertua, calon jurusan yang ingin kuliahi, dan macam-macam. Itu bisa digunakan dengan metode Fishbone. Nanti kita berikan beberapa contoh. Sehingga manfaat 7 Tool of QC ini tidak melulu berkaitan dengan kualitas ketika kita bekerja di pabrik atau di industri atau di manufaktur. Tidak hanya melulu soal kualitas barang, tapi juga soal kualitas target, kualitas program hidup, dan sebagainya. Itu bisa disusun atau bisa dikuatkan dengan menggunakan diagram Fishbone ini. Nanti kita berikan contoh ya kalau ada waktunya. Sementara itu dulu, jadi yang penting adalah diagram Fishbone itu menggunakan skema yang seperti bentuk ikan, seperti tulang ikan seperti ini. Di kepala masalah, yang di tulang-tulangnya itu adalah penyebabnya. Maka disebut juga dengan diagram sebab akibat, gitu kan. Karena bentuknya seperti tulang ikan, disebut dengan tulang ikan, diagram tulang ikan. Padahal bagi saya mirip juga dengan tulang ayam kali sebenarnya. Tapi ini kan udah terlanjur, maka kalian boleh aja nanti kalau udah ahli bisa membuat istilah dan membuat metode baru. Ya, oke, begitu sementara. Jadi terakhir ini adalah 7 Tool of QC yang terakhir untuk diagram tulang ikan yang kita bahas ini. Ya. Dan nanti kita coba terapkan di beberapa aspek kehidupan kita. Oke, saya akhiri ya. Kita ketemu nanti di topik yang berikutnya. Ya, assalamualaikum.